Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda Lina di Lina Marlina Official YouTube channel. Sobat Bunda, semoga selalu sehat ya. Hari ini Bunda Lina akan melanjutkan seminar penting dengan tema peran orang tua dalam merencanakan karir anak oleh Dr. Ari Rahmat Riyadi MPD. Beliau adalah dosen UPI Pedagogik Fakultas Ilmu Pendidikan. Yang pertama, siapa saya? Itu harus Materi tahu. parenting ini diawali dengan pertanyaan dasar. Yang pertama, who am I? Siapa saya? Yang kedua, who will I become? Akan menjadi siapa saya? Yang ketiga, how will I live? Bagaimana saya menjalankan hidup? Nah, Sobat Bunda, orang tua dan anak harus berkomunikasi tentang karir anak selanjutnya. 9 bersaudara ibu saya itu semuanya ngajar. Sobat Bunda, selamat menonton ya. Semoga bermanfaat untuk Sobat Bunda semua, terutama orang tua siswa kelas 12. Apa? Yang berikutnya akan menjadi siapa? Ini pertanyaan filosofis berikutnya ya. Jadi ini sesuatu yang, ini tuh penting kan? Tapi memang penting harus ditanyakan. Yang berikutnya adalah how will I live? Bagaimana saya menjalani kehidupan? Oh, kalau saya tahu nanti akan menjadi apa, saya akan memilih jalur-jalur yang mana, jurusannya yang mana, prodinya yang mana, minta ke orang tua izinnya untuk masuk ke departemen apa dan seterusnya, begitu ya. Dan yang terakhir itu how will I end? Bagaimana saya akan berakhir? Nah, terkait yang terakhir ini itu tergantung kadang-kadang oleh orang tua masukannya seperti apa. Karena begini, saya juga ke mahasiswa, coba Anda masuk ke UPI mau jadi apa? Tujuan utamanya apa? Apakah ada di sana bayangan tentang keuangan? Misalnya ya. Karena orang masuk UPI juga atau menempuh pendidikan tinggi ada di dalam pikirannya, ini investasi. Kebayang nggak Pak? Karena semakin kita tinggi membayarkan uang kepada mahasiswa atau anak didik kita, hati-hati di dalam pikiran kita, nanti mudah-mudahan setelah lulus bisa mandiri secara ekonomi dan seterusnya dari sisi finansial. Ada begitu kan? Ada. Nah, itu perspektif pendidikan dari perspektif ekonomi. Tapi pendidikan kan perspektifnya dari sosiologi bisa, dari politik bisa, dari psikologi bisa dan seterusnya. Nah, dominasi kita orang tua memikirkan bahwa yang nyekolahkeun anak itu harus kembali, tetapi yang paling dekat bagaimana saya mengakhiri kehidupan adalah setelah lulus S1 nanti misalnya ya di kampus itu mau bekerja di mana, kemudian penghasilan berapa dan seterusnya harus dibicarakan dari mulai sekarang. Tuh ya. Nah, jadi ini ada 4 pertanyaan. Yang berikutnya. Nah, siswa SMA ini berikutnya kan? Siswa SMA ini nanti dalam situasi orientasi karir, ingin mencari arah karir, ini perlu didialogkan ya. Mumpung masih ada waktu tadi dan kesempatan untuk berkomunikasi, begitu ya, dialogkan yang tadi. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah definisi karir. Karir itu sekarang itu bukan hanya pekerjaan, Bu Bapak. Jadi karir itu melibatkan identitas diri dan peran-peran kehidupan. Jadi misalnya di sini ada ibu-ibu yang tidak bekerja, tapi menjadi seorang istri yang baik itu juga karir. Karena sudah mengambil keputusan menjadi adalah masa yang sangat kritis. Ini momen ibu bapak sangat dibutuhkan dialognya dengan anak masing-masing ibu bapak di masa penjajakan, begitu ya. Lanjutkan. Nah, jadi yang pertama harapannya ada kesadaran karir, kemudian kesadaran diri siswa, kemudian mengkaji bakat, kemudian kemampuan untuk mengambil keputusan. Nah, masalah keputusan ini nih, tadi misalnya orang tua inginnya ke kedokteran. Saya sering menerima konseling, hipnoterapi begitu ya, yang siswanya itu stres karena orang tuanya menuntut macam-macam jurusan mana gitu. Terakhir yang saya ditangani adalah siswa yang dia itu di SMA yang dia ditargetkan. Ketika saya tanya ada cita-cita mulia tidak masuk ke FKG, nggak ada, untuk memenuhi mama aja supaya kayak jadi dokter gigi, terutama giginya yang gigi estetik ya, jadi bisa gigi itu di otak-atik lah gitu ya. Nah, itu kemampuan mengambil keputusan itu dalam kesempatan yang berharga ini, fase terakhir mau memasuki kampus,
itu betul-betul harus dibicarakan. Nah, yang berikutnya adalah economic awareness, kesadaran ekonomi. Nah, nanti kita cek juga di kampusnya apakah ada beasiswa, biaya masuknya berapa. Tadi saya hawar-hawar terdengar ada biaya masuk berapa, tergantung jurusannya, kan? Tergantung prodi yang diminati. Tapi kalau misalnya seperti saya misalnya, memang tahun pertama, tahun kedua itu sendiri. Tapi kalau bagus di kampus itu wah luar biasa. Ada beasiswa macam-macam, dari mulai beasiswa rokok, beasiswa pemerintah, beasiswa keagamaan, misalnya yang hafal berapa juz itu biasanya ada beasiswa tersendiri yang bisa diajukan. Kalau IP-nya di atas 3,5-an. Nah, jadi memang kuliahnya juga harus betul gitu ya. Nah, berikutnya adalah kompetensi sadar ketika anak itu dihubungkan antara bakat, kemampuan. Nah, barangkali putra-putri ibu bapak sudah memperoleh hasil psikotes ya Pak, sudah tahu minatnya kemana, bakatnya kemana, kemudian nanti didiskusikan dengan guru BK. Ini bagusnya lanjutkan ke bagian kemana? Employability skill, keterampilan untuk menjadi pekerja atau menyelenggarakan pekerjaan. Nanti akan saya tunjukkan sebuah video yang sekarang itu anak-anak kan generasi Z bu bapak ya, saya generasi milenial. Milenial itu lahir di tahun 19 berapa sampai ke 2000-an, itu milenial. Tapi 2000-an ke atas itu generasi Z. Begitu ya. Nah, putra-putri ibu bapak generasi Z sekarang tuh lagi bingung sebetulnya mau kemana. Tetapi ada beberapa yang sudah menentukan karir tapi dia ragu, betul tidak jadi YouTuber itu misal ya, atau misalnya jadi apa ya. Kemudian 70% siswa SMA menyatakan perencanaan karir masa depan tergantung orang tua. Nah, disinilah peran orang tua penting, makanya ini kita bisa apresiasi SMA Bimbingan Konseling di SMA 4 mengadakan pertemuan orang tua supaya memiliki pemahaman bahwa oh iya, orang tua itu memiliki peran di dalam penentuan karir masa depan anak-anak ibu bapak. Selanjutnya, nah 31% apa tadi? 31% siswa memiliki pengetahuan yang kurang memadai tentang bagaimana membuat keputusan. Anak tuh bingung, takut keputusan yang diambil salah atau kurang gambaran tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang. Makanya ibu bapak kita sama-sama siswa beri gambaran jurusan bukan hasil keputusan sendiri, melainkan keputusan orang tua atau ikut teman dekat. Nah, jadi lagi-lagi keputusan orang tua, pilihan orang tua, dan dalam kesempatan ini ada ikut teman dekat, itu juga mempengaruhi aspirasi pengambilan keputusan karir anak didik kita, gitu ya. Selanjutnya 40% siswa memiliki informasi dunia kerja yang kurang memadai. Jadi jangan-jangan salah jurusan itu tidak tahu nanti bekerjanya di mana, begitu ya. Setelah menjalani kehidupan di kampusnya itu, ternyata kerjanya begini ya. Nah, gitu. Jadi itu juga harus kita lompati lebih jauh dari sekedar hanya memilih jurusan. Nanti kamu ke depannya seperti apa? Perkembangan karir berakhir tadi sudah sekilas saya sampaikan bahwa SMA ini adalah titik kritis. Yang ini nih, SMP dan SMA itu di bagian eksplorasi karir. Who will I become? Akan menjadi apa tuh di SMA? Yuk kita lihat kampus mana begitu ya. Kampus mana yang mau ini, nanti pekerjaannya di mana dan seterusnya. Nanti kita konsultasikan dengan guru BK, itu bisa kita lakukan. Makanya ini who will I become, akan menjadi siapa saya, itu finalnya di kampus di SMA itu terkait dengan masa depan. Ini ada pekerjaan-pekerjaan yang nanti tren ya. Ini ada prediksi dari tahun 2016, hasil riset 2016 sampai 2006 itu ada di energi, kemudian di kesehatan mental, kemudian di physician itu fisik, begitu ya, untuk mungkin perawat, itu nurse ada perawat, kemudian ada aplikasi software, kemudian ada apa ini, genetik, ya mungkin di pertanian ya, bioteknologi dan segala macam, kemudian di terapi. Nah ini adalah 15 pekerjaan yang kira-kira akan sangat dibutuhkan di masa yang akan datang. Ini prediksi dari kaum pisrolog yang meramalkan masa depan berdasarkan fakta-fakta sekarang. Alhamdulillah, seminar parentingnya sudah selesai. Bunda mau kulineran dulu ya. Pokoknya kalau ke Jalan Dago, kalau kita tidak jajan suka nyesel deh. Tuh, lihat banyak sekali jajanannya. Ada berbagai macam jajanan.
Bunda beli lumpia basah dan seblak kesukaan ayah dan bunda. Tapi dibawa pulang ya. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.